Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya yang sedang melihat channel YouTube saya, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Yana Residiana dari Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon. Saya akan mempresentasikan yang berjudul optimalisasi laporan pertanggungjawaban melalui Melmed berbasis Smart. Latar belakang dan tujuannya, mengapa ini penting? Karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mewajibkan P3K bekerja profesional dan akuntabel sesuai core values ASN berasal di sebagai perencanaan, evaluasi dan pelaporan, kebutuhan data yang tepat dan akurat serta tingginya volume laporan pertanggungjawaban menuntut metode penyusunan laporan yang adaptif, efektif, dan berbasis teknologi digital. Apa tujuan kita? Tujuan kita utamanya adalah untuk membekali P3K dengan pemahaman mendalam tentang tata kerja instansi, menanamkan nilai-nilai dasar pelayanan prima, serta merumuskan rencana aksi nyata yang tepat demi meningkatkan efisiensi waktu pembuatan laporan hingga 70% menggunakan automasi. Jadwal orientasi P3K tahun 2026 memiliki 4 tahap. Tahap pertama pembukaan, yaitu pembekalan materi kebijakan regional dan pembukaan orientasi secara daring. Yang kedua, pembelajaran pendalaman modul nilai dan etika serta regulasi tata kelola pemerintahan. 3. Coaching, membimbing isu strategis dan penyusunan rancangan rencana nyata. Dan yang keempat, tahap finalisasi, monitoring, penyusunan laporan akhir, media edukasi dan evaluasi kelayakan. Kabupaten Cirebon memiliki visi, yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Misi pembangunan Kabupaten Cirebon memiliki 3, bersih, inovatif, maju. Yang bersih mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, transparan, akuntabel, dan profesional melalui digitalisasi sistem birokrasi. Yang kedua, inovatif, yaitu menciptakan ekosistem inovasi dalam pelayanan publik dengan memangkas prosedur birokrasi konvensional menjadi serba cepat. Dan yang ketiga, maju, yaitu mewujudkan masyarakat modern yang mandiri, sejahtera, serta produktif dengan tetap menjaga kelestarian adat dan budaya lokal. Kinerja P3K Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon berfokus pada ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Sebagai penata layanan operasional, manajemen kinerja difokuskan pada 1. Penyusunan SKP tahunan yang terintegrasi secara langsung dengan indikator kinerja utama dinas. Yang kedua, evaluasi kinerja periodik bulanan berbasis realisasi visi program. Dan yang ketiga, mengembangkan kompetensi teknis berkelanjutan melalui sistem merit kepegawaian. Tupoksi penata layanan operasional, kompilasi data, penataan dokumen, dan evaluasi dan monitoring. Kompilasi data yaitu mengumpulkan, mengolah, dan memverifikasi data capaian kinerja fisik yang masuk dari 40 kecamatan se-Kabupaten Cirebon secara rutin. Yang kedua, penataan dokumen, mengarsipkan dan mendigitalisasi seluruh dokumen perencanaan krusial seperti Restra, Renjak, RKA, dan BPA agar mudah diakses saat audit. Yang ketiga, evaluasi dan monet, menyiapkan instrumen kendali dan bahan laporan berkala bulanan atau triwulan untuk mendukung pimpinan mengambil keputusan strategis. Rencana kerja berbasis Smart-nya yaitu optimalisasi penyusunan laporan pertanggungjawaban melalui pemanfaatan Mindnet guna memangkas durasi kerja dan mengeliminasi kesalahan input data. Penerapan kerangka kerja Smart, spesifik dan terukur, yaitu menyelesaikan penyusunan satu draft LPG fisik dan digital
yang rapi menggunakan otomatisasi data Mailnet dapat dicapai dengan relevan, yaitu sangat relevan dengan jabatan penata layanan operasional sebagai perencanaan, evaluasi, dan pelaporan guna mendukung akuntabilitas keuangan dinas. Batas waktunya yaitu diimplementasikan secara konsisten dan dievaluasi efektivitasnya secara berkala pada tahun kedua hingga tahun kelima kontrak. Matriks rencana kerjanya yaitu ada 4 kegiatan. Kegiatan utama yang pertama, penyusunan rencana pencairan anggaran. Tujuan kinerjanya anggaran cair sesuai timeline program. Indikator pencapaiannya tersusunnya satu ajuan pencairan anggaran, waktu perolehannya bulanan atau tahun ke-1 sampai dengan tahun kelima. Kegiatan utama yang kedua, pengelolaan administrasi LPG. Tujuan kinerjanya LPG fisik dan digital tertata sesuai aturan. Indikator pencapaiannya tersusunnya satu laporan LPG per bulan, waktu perolehannya bulanan atau tahunan atau tahun ke-1 sampai dengan ke-5. Kegiatan utama yang ketiganya optimalisasi LPG dengan Mailnet. Tujuan kinerjanya meningkatkan efisiensi waktu dan presisi data. Indikator pencapaiannya draft LPG terintegrasi Mailnet otomatis, waktu perolehannya bulanan atau tahun kedua sampai dengan tahun kelima. Kegiatan utama yang keempat, layanan penunjang rapat atau pertemuan. Tujuan kinerjanya fasilitas rapat terpenuhi dengan baik. Indikator pencapaiannya terfasilitasinya kelengkapan 2 kali rapat dan waktu perolehannya bulanan atau tahun ke-1 sampai dengan tahun kelima. Solusi inovatifnya adalah pemanfaatan Mailnet, akselerasi administrasi bebas hambatan, penyusunan berkas pertanggungjawaban seringkali mengalami kendala inefisiensi akibat input data yang berulang-ulang untuk dokumen yang bervariasi. Manfaat strategis menghubungkan data penerima nominal, anggaran, dan berkas kwitansi dari spreadsheet secara otomatis ke template Word, menghemat waktu proses hingga kurang 7.096 dan menihilkan kesalahan ketik. Jangan lupa like video saya. Terima kasih. Presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.